Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Alifia Dinda Isti dan dari Putri Nabilah, Putra Nadirah, dan Cindy Putri Khairani. Kami akan menjelaskan mengenai strategi pendidikan kompetensi guru di Aceh. Jadi terdapat beberapa strategi untuk meningkatkan kualitas atau kompetensi guru, terutama yang ada di daerah Aceh. Yang strateginya itu terdapat pelatihan pemanfaatan teknologi yang akan saya sampaikan sendiri, dan kemudian terdapat strategi mengenai memberikan bantuan kepada guru untuk melanjutkan S2 yang akan dijelaskan oleh Putri Nabilah. Kemudian yang ketiga itu menyediakan bahan ajar serta buku referensi yang cukup yang akan dibahas oleh Cindy Putri Khairani. Dan strategi yang terakhir yaitu mengenai mengadakan pelatihan atau workshop yang akan dijelaskan oleh Putra Nadirah. Saya akan menjelaskan mengenai salah satu strategi yang dapat meningkatkan kompetensi seorang guru di Aceh. Seperti yang kita ketahui pada zaman sekarang ini, semua menggunakan teknologi atau bisa kita katakan era modern. Tapi tidak semua orang dapat menggunakan teknologi tersebut secara maksimal. Hal ini terjadi karena kurangnya ilmu pengetahuan mengenai teknologi tersebut. Padahal dengan menggunakan teknologi dapat mempermudahkan kita dalam melakukan sesuatu, termasuk mempermudah dalam pendidikan. Banyak hal yang dapat membantu pendidikan dengan menggunakan teknologi, seperti mudahnya dalam menjangkau aneka ragam informasi dan dapat melihat dengan mudah tentang sesuatu materi yang bisa ditampilkan secara visual. Misalnya, pelajaran kimia itu bisa dapat digambarkan bagaimana pergerakan elektron atau yang lainnya itu secara visual. Tapi yang kita lihat sekarang ini, pengetahuan informasi teknologi itu masih sangat kurang. Jadi guru-guru itu masih belum dapat menggunakan teknologi dengan baik. Bahkan jika dilihat di daerah pendalaman itu, teknologi sangat jarang ditemukan, sehingga guru-guru itu memiliki keterbatasan dalam mengajar. Sedangkan yang dengan menggunakan teknologi itu bisa membuat guru-guru lebih bervariasi dalam mengajar. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pelatihan untuk melatih guru dalam penggunaan teknologi dengan baik dan maksimal sebagai sarana pembelajaran, sehingga tidak ada hambatan pada proses belajar dan juga bisa lebih bervariasi. Apalagi yang dapat kita lihat pada masa pandemi ini, yang mana proses belajar mengajar itu tidak dapat berlangsung secara tatap muka. Jadi proses belajar mengajar ini agar masih bisa berlangsung dibutuhkan teknologi seperti melalui Zoom atau media yang lain. Oleh karena itu, pelatihan dalam penguasaan teknologi sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi seorang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nabilah. Saya akan menjelaskan mengenai salah satu strategi pendidikan kompetensi guru yang ada di Aceh. Jadi salah satu strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah Aceh untuk meningkatkan kompetensi guru yang ada di Aceh ialah dengan cara memberikan bantuan berupa pendidikan S2 ataupun PPG, pendidikan profesi guru. Dengan melanjutkan S2, diharapkan guru tersebut memiliki skill dan kemampuan yang bertambah daripada sebelumnya. Hal ini dikarenakan metode pengajaran dan pendidikan yang diterapkan pada perkuliahan S2 ini memiliki standar yang lebih tinggi daripada jenjang S1. Kemudian diharapkan juga setelah guru tersebut melanjutkan S2, ketika beliau mengajar di kelas, ilmu yang disalurkan dapat diserap oleh siswa dengan baik, sehingga tidak terjadi miskonsepsi antara guru dan siswa maupun antara siswa terhadap materi yang diajarkan oleh guru tersebut. Kemudian jika guru tersebut melanjutkan PPG ataupun pendidikan profesi guru, di dalam PPG ini guru diajarkan mengenai bagaimana cara menjadi guru profesional yang baik, bagaimana cara mengajar yang baik sehingga ilmu yang disalurkan dapat diterima dengan baik oleh siswa karena cara mengajar guru tersebut yang sudah benar. Kemudian keuntungan guru ketika melanjutkan pendidikan profesi ialah guru tersebut akan mendapatkan sertifikat pendidik profesional sehingga sertifikat tersebut bisa digunakan untuk sertifikasi guru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Putri Khairani. Saya ingin menjelaskan poin ketiga, yaitu menyediakan bahan ajar, buku referensi, dan saling sharing terhadap hal-hal yang terjadi di proses belajar mengajar saat ini.
Seperti yang kita ketahui, tahun ajaran baru ini menjadi momentum besar bagi guru, kepala sekolah, dan orang tua untuk membantu siswa beradaptasi memasuki era kenormalan baru dalam belajar di masa pandemi. Kenormalan baru atau new normal ini bukan berarti siswa diperbolehkan kembali bersekolah, namun membantu menyiapkan siswa agar mampu beradaptasi dengan situasi belajar di tengah COVID-19 ini. Lalu, apa yang perlu kita bantu agar siswa lebih siap menghadapi tantangan yang mungkin ditimbulkan oleh kenormalan baru belajar ini? Sebelum dilaksanakannya tahun ajaran baru ini, guru, kepala sekolah, dan orang tua perlu melakukan diskusi bersama siswa untuk mengevaluasi pelaksanaan belajar dari rumah, terutama untuk menentukan hal-hal apa saja yang harus dilanjutkan dan hal apa saja yang harus diubah. Esensi belajar sesungguhnya yaitu memberi tantangan atau pengalaman pada anak. Bila beban tantangan tugasnya hanya mencatat buku atau menyelesaikan soal-soal, maka siswa hanya belajar pada level yang rendah. Mereka hanya belajar untuk menghafal dan mengulang gagasan yang ada di buku. Sekarang banyak guru yang mulai terbiasa menggunakan fasilitas belajar online, yaitu salah satunya Google Classroom, Zoom, Webex, dan sejenisnya. Yang terpenting dari belajar jarak jauh ini yaitu bukan hanya di teknologi, namun jangan sampai penggunaan teknologi hanya menggantikan ceramahnya guru di dalam kelas. Banyak unsur yang penting dalam menyiapkan proses belajar sekalipun dalam jarak jauh. Yang terutama yaitu adalah upaya menyediakan pengalaman belajar yang mendorong siswa lebih banyak mengalami, berbuat, dan mengamati, melakukan interaksi, komunikasi, dan ada umpan balik dalam mengkonstruksi pengetahuan sehingga siswa dapat belajar secara bermakna. Belajar bermakna mengutip teori Ausubel yaitu pada tahun 1963. Berarti materi pembelajaran dikaitkan dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Dalam pembelajaran, siswa mendapatkan materi-materi yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-harinya. Penting untuk berkomunikasi tentang situasi yang berubah ini dengan anak. Guru dan orang tua perlu mendengarkan suara anak. Tanyakan kepada mereka apa yang membuatnya bersemangat belajar, apa yang bermanfaat dan dapat dikembangkan dalam proses belajar mereka yang berubah. Suara anak bisa menjadi bagian desain, pembaruan, penyusunan, rencana pelaksanaan pembelajaran yang dirancang oleh guru. Siswalah yang menjadi muara dari keberhasilan pembelajaran. Oleh karena itu, penting bagi guru melibatkan siswa dalam menyiapkan pembelajaran berikutnya. Guru dan orang tua juga perlu menciptakan kesadaran dan pemahaman tentang arti dan implikasi belajar dari masa pandemi bagi anak. Perkenalkan realitas baru yang terjadi dalam percakapan sehari-hari dengan anak. Kita harus menyadari bahaya dan risiko penularan virus sehingga membuat siswa lebih waspada. Protokol pencegahan juga harus menjadi bagian dari pembiasaan sehari-hari yang dilakukan siswa, mulai rutin mencuci tangan, menggunakan sabun minimal 20 detik, dan menggunakan masker dan menjaga jarak. Sekian penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Putra Nadirah akan menjelaskan tentang strategi pendidikan kompetensi guru di Aceh. Berikutnya yaitu mengadakan workshop atau seminar pendidikan.
Sebelumnya, guru profesional adalah guru yang mampu mengelola dirinya sendiri dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, yaitu mengajar tentunya. Kemudian kompetensi profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki seorang guru untuk agar dapat melaksanakan aktivitas mengajarnya dengan berhasil. Nah, guru tersebut harus mengikuti workshop atau seminar. Mengapa harus mengikuti workshop dan seminar pendidikan? Karena di dalam workshop atau seminar pendidikan ini akan menemukan suatu titik terang dalam suatu permasalahan yang dimiliki oleh guru tersebut. Kemudian dengan mengikuti workshop tersebut, guru dapat menambah atau membuka wawasan yang luas, terhadap dirinya. Kemudian dengan mengikuti workshop juga dapat menambah atau mengasah keahlian yang dimiliki oleh guru tersebut. Lalu setelah mengikuti workshop atau seminar tersebut, diharapkan agar terdapat peningkatan dalam diri guru tersebut. Kemudian juga dengan adanya peningkatan tersebut, lama-kelamaan akan mengalami perubahan yang positif dalam diri guru tersebut, dan dapat juga meningkatkan kompetensi guru itu sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari penjelasan kami, semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.